Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Kamis 30 Juli 2026. Perlu tekad menjadi orang baik. Kutipan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 48. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Sobat Katolikana, hari Minggu 26 Juli 2026 kemarin, melalui banyak postingan yang viral di medsos, beredar sebuah video yang menampilkan pemandangan menyayat hati. Seorang anak perempuan kelas 1 SD tampak menangis terseduh di depan jenazah ayahnya yang menjadi korban amukan massa di sebuah desa di Kecamatan Baturiti, Tabanan, Bali. Menurut kisah yang beredar, si ayah harus meregang nyawa usai dipukuli oleh sekelompok orang setelah kedapatan mencuri ayam. Bagaimana perasaan atau sikap Anda jika seandainya ada di posisi si anak tersebut? Jujur, saya pribadi merasa kasihan dan prihatin dengan nasib yang dialami si anak tadi. Ayahnya dihakimi massa gara-gara kedapatan mencuri seekor ayam. Hukum rimba diberlakukan, meskipun seharusnya jalur hukum resmilah yang semestinya ditempuh. Di sisi lain, sudah menjadi rahasia umum ada banyak koruptor yang jelas-jelas mengkorupsi uang rakyat. Namun hukuman yang diterima belum sebanding dengan perbuatan korupsinya. Sehingga tidak aneh jika lalu muncul ungkapan hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Sobat Katolikana, bacaan Injil hari ini menyoroti perilaku kita sebagai manusia dan ganjaran yang akan kita terima kelak setelah menyelesaikan peziarahan kita di muka bumi ini. Bagaimana perasaan Anda pribadi? Apakah Anda saat ini merasa begitu yakin akan masuk ke dalam kelompok ikan yang baik dalam perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus? Atau dalam hati Anda justru masih tersimpan perasaan ragu dan bimbang dengan pengandaian, jangan-jangan saya termasuk kelompok ikan yang tidak baik yang nantinya akan dibuang? Sobat Katolikana, salah satu ungkapan filsuf Sokrates yang terkenal adalah kehidupan yang tidak direfleksikan atau diuji tidak layak untuk dijalani. Sokrates percaya bahwa manusia harus selalu memeriksa pikiran, tujuan, dan tindakan mereka sendiri agar tidak hidup seperti orang tidur. Makna refleksi menurut Sokrates antara lain pemeriksaan diri. Hidup ini harus dipertanyakan, jangan hanya ikut-ikutan tradisi atau perkataan orang lain tanpa tahu alasannya. Perawatan jiwa, bagian terpenting dari kita adalah jiwa, bukan harta atau tubuh. Jiwa harus dirawat lewat kejujuran dan pencarian kebenaran. Menyadari ketidaktahuan. Dasar dari kebijaksanaan adalah tahu bahwa sebenarnya masih banyak hal yang belum kita ketahui. Dalam Injil Matius bab 13 ayat 49b sampai 50 dikatakan, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.
Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari-hari yang boleh kami jalani. Dan tak terasa kami sudah berada di akhir bulan Juli 2020. Terima kasih ya Tuhan, karena melalui sabda-Mu hari ini, Engkau mengingatkan kami agar selalu hidup baik sesuai dengan perintah. Dampingi kami setiap hari, agar kami setia sebagai anak-anak-Mu. Pertama-tama bukan untuk mendapat sanjungan, namun semata-mata demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.